Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10, kita masuk ke bab 4 ya, bab terakhir di semester ini, yaitu tentang perbandingan trigonometri. Nah, sebelum kita masuk ke perbandingan trigonometrinya, ini perlu kalian ingat, ini udah pernah kalian dapat di SMP ya. Ini ada sebuah segitiga siku-siku, A, B, C, siku-sikunya di C. Maka sisi yang di depan sudut A, kita kasih nama sisi A kecil. Di depan sudut B maka sisinya B kecil, depan sudut C maka sisinya C kecil. Nah, ini berlaku teorema Pitagoras. Masih ingat ya? Teorema Pitagoras berarti di sini A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kalau mau cari B berarti C kuadrat dikurang A kuadrat. Kalau mau mencari A kuadrat berarti C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, Ibu rasa untuk Pitagoras ini kalian udah paham karena udah pernah kalian pelajari di SMP. Baik, kita akan menamakan sisi-sisi segitiga siku-siku. Perhatikan ya, di sini misalnya ada sebuah segitiga siku-siku, kemudian ada sudut theta di sini, sudut theta sebagai patokannya. Jadi kalau sudut ini berpindah, maka penamaannya juga berbeda. Nah, Ibu contohkan kalau sudut tetanya di sini siku-siku, di sini kita kasih nama sudut theta. Sudut biasanya bisa theta, bisa alfa, ya nak ya, bisa beta juga. Oke, ini Ibu ambilkan contohnya sudut theta. Nah, kalau sudutnya di sini, nah, maka sisi yang di depan sudut theta itu disebut sisi depan. Nah, kalau yang di sampingnya, sisi yang di samping sudut theta itu disebut sisi samping. Nah, sisi yang di hadapan sudut siku-siku itu kita sebut sisi miring. Sebenarnya ini bukan sisi miring sebutannya. Harusnya yang benar adalah hipotenusa atau sisi terpanjang. Tapi mengapa Ibu kasih sisi miring? Supaya kita gampang menghafalnya. Nanti kalian lihat ya cara menghafal yang gampang itu seperti apa. Maka ini kita kasih sisi miring ya, biar gampang menghafal. Oke, nah di sini dia kita akan masuk ke perbandingan trigonometri di sini. Trigonometri ada sinus, ada kosinus, ada tangen. Nah, untuk untuk sudut tetanya di sini, maka kita bisa mencari sinusnya. Sinus theta itu adalah perbandingan sisi depan per sisi miring. Nah, biasa kita kasih apa ya, biar gampang menghafalnya disingkat menjadi sin demi. Sin itu depan per miring. Jadi sinus itu perbandingannya adalah sisi depan per sisi miring, atau biar gampang menghafalnya kita kasih nama sin demi, sin depan per miring. Nah, kalau kosinus theta, kita mencari kosinus di sini, di sudut ini. Nah, itu dia samping per miring, atau biar gampang mengingatnya kita sebut kosami, kos samping per miring. Kemudian yang terakhir ada tangen theta. Tangen itu dia depan per samping. Jadi menghafalnya tan desa, tangen depan per samping. Jadi mulai sekarang ingat ya. Sin demi, kosami, tandesa. Sin demi depan per miring, kosami samping per miring, tandesa depan per samping. Nah, ini harus mulai kalian hafal dari sekarang. Oke, nah selain depan per samping tangan itu, dia juga ada rumus perbandingannya. Jadi rumus perbandingan itu untuk mencari tangen yaitu bisa kita tuliskan sinus per kosinus. Sinus per kosinus. Sebenarnya sama saja sih, sinus per kosinus. Nah, yang ini kita bagi dengan yang ini, hasilnya pasti jadi depan per samping, ya nak ya. Jadi tangan itu bisa kita mencarinya dengan sisi depan per sisi samping, atau tangan itu adalah kalau sinusnya diketahui, kosinusnya diketahui, tinggal sinus per kosinus ya. Jadi untuk tangan, khusus untuk tangan, nanti pada penggunaannya baru kita bisa melihatnya ya. Oke, nanti dicontoh soal aja. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemanfaatan perbandingan trigonometri. Nah, di sini soal-soal aplikasinya di sini. Misalnya ada orang nih nak, orang ini tingginya 148 cm. Kemudian orang ini mungkin dia berdiri di tengah hari, jadi dia punya bayangan. Biasanya kan kita berdiri di sini kan bayangannya ke sini, nah kan bayangannya kan apa ya, di tanah ya.
di jalan atau di tanah. Nah, misalnya ada orang 148 cm tingginya, kemudian dia berdiri di tengah panas, jadi dia menyebabkan ada bayangan di sini. Jadi di sini kepalanya, di sini kakinya bayangannya ya. Nah, yang mau kita cari itu berapa tinggi bayangan tersebut, atau di sini Bu kasih simbol X. Nah, jika tetanya diketahui, sudutnya diketahui dari kepala bayangan, kita tarik garis ke kepala. Nah, ternyata sudut tetanya itu diketahui 30 derajat. Nah, kemudian diketahui lagi tangen teta atau tangen 30 derajat itu 0,57. Perhatikan cara mencari tangen 30 derajat ini biasanya menggunakan kalkulator, atau nanti ada juga sudut-sudut istimewa ya nak ya, nanti di belakangan baru kita pelajari. Nah, jika di soal ini udah diketahui nilai tangen 30-nya adalah 0,57, tinggi orangnya 148 cm, kita disuruh mencari tinggi bayangannya, atau ya panjang lah ya, kalau ke bawah ini berarti panjang bayangan orang tersebut. Oke, nah caranya nih, kalau kita perhatikan nak, ini kalau kita tarik garis lurus ke sini, nah ini kan dia akan membentuk segitiga siku ini. Kalau kita tarik garis lurus, nah kan ada segitiga siku-siku, berarti kalau di sini sudutnya yang ini diketahui, yang ini ditanyakan, berarti ini kan sisi depan, sisi samping, karena kan berarti yang dipakai adalah sisi depan dan sisi samping. Nah, kita ingat lagi yang tadi yang ada 3 itu, yang mengandung depan dan samping itu yang mana? Sin depan miring, cos samping miring, tan depan samping. Nah, ini yang kita pakai. Oh, ternyata yang kita gunakan adalah perbandingan tangan, yaitu tan desa, depan per samping. Nah, karena yang diketahui depan, yang ditanyakan samping. Nah, berarti cocok ya. Berarti kita ambil tangan depan per samping. Berarti tangan sudutnya kan diketahui 30. Berarti tangan 30 derajat sama dengan depannya yang ini kan 148, kemudian per samping, sampingnya ini adalah X, jadi depan per samping 148 per X. Nah, tinggal kita cari tangan 30 kan tadi udah diketahui dari soal 0,57, masukkan 0,57 sama dengan 148 per X. Nah, ini kan bisa kita persatukan, nah ini jadi persatu, kemudian kita kalikan silang, ini dikali ini kan jadi 0,57x sama dengan 148 kali 1 itu 148. Nah, untuk mencari x saja berarti 148 dibagi 0,57. Jadi hasil x-nya adalah 259,65 cm. Jadi orang ini badannya, tinggi badan aslinya itu 148 cm. Nah, bayangannya menjadi 259,65 cm. Jadi memang iya sih, biasanya bayangan kita pasti lebih panjang daripada badan kita, tergantung pada pukul berapa kita berdiri di lapangan tersebut. Tapi kalau pas pukul 12 mataharinya tepat di kepala, kita tidak punya bayangan kan. Oke, jadi ini mungkin jam-jam 10 kali ya, ibu juga tidak tahu. Oke, itu cara mencari tinggi bayangan dari soal yang ini. Baik, kita lihat ada contoh soal lagi. Ini contoh soal yang pertama. Oke, jika diketahui tangan sudut A itu 1/4, tentukan berapa nilai sin sudut A cos sudut A. Nah, kita gambarkan nak, tangan, kita kan tahu bahwa tangan itu adalah tan desa. Kita gambar dulu segitiga siku-sikunya, suka-suka kita, siku-sikunya di mana, yang penting dia segitiga siku. Oke, ibu kasih nama ya di sini A B C. Kalau kalian mau kasih di sini pun boleh, A B C boleh, atau di sini A B C, terserah kalian ya. Oke, ibu buatnya seperti ini. Nah, berdasarkan gambar yang ibu buat, sudut A jadi patokan. Nah, tadi sudutnya bisa pakai sudut theta, alfa, beta, bisa juga pakai sudut dari huruf-huruf yang penamaan segitiganya ya, boleh. Jadi di sini kalau sudut A maka diletakkannya kan di sini, sudut A nya di sini. Nah, tangannya itu kan 1/4. Tangan rumusnya apa? Tan desa, depan per samping, berarti depannya 1, sampingnya 3. Sudutnya di sini, depannya 1, sampingnya 3, 4, depannya 1, sampingnya 4 ya. Jadi berdasarkan soalnya, tan desa, depan
depan per samping, berarti depannya tadi 1, sampingnya 4. Nah, kita bisa mencari sisi miringnya karena kan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi AC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi 4 kuadrat 16, 1 kuadrat adalah 1, maka 16 tambah 1 jadi 17. Nah, itu AC kuadrat. Kalau AC saja berarti akar dari 17. Oke. Udah dapat nih. Nah, kalau sisi depannya ada, sampingnya ada, sisi miringnya ada, maka kita bisa mencari perbandingan yang lain. Tadi tangan udah diketahui. Sekarang kita akan mencari akan mencari sinnya. Oke, kita akan mencari sinnya. Ini memori HP Ibu penuh, Ibu selesaikan satu soal dulu. Oke, untuk mencari sin, rumus sin itu kan sin demi depan per miring. Sin sudut A berarti sin demi depan per miring berarti 1 per akar 17. Ingat, kalau bentuk akar di bawah ini tidak rasional, maka harus kita rasionalkan dulu dengan cara mengalihkan akar itu per akar itu ya. Nah, dirinya per dirinya. Jadi 1 dikali akar 17 ntar dulu. Di sini kan berarti akar 17 dikali akar 17, akarnya hilang ya jadi 17. Nah, di sini kan masih ada akar 17-nya, berarti 1 per 17 kali akar 17 ya. Nah, kemudian cos itu kan kosami, samping per miring, berarti 4 per akar 17. Sama, tidak rasional juga, maka harus kita rasionalkan dengan cara mengalihkan akar 17 per akar 17. Ya udah, tinggal kita kalikan 4 kali akar 17 berarti 4 akar 17. Yang di bawahnya akar 17 dikali akar 17, akarnya hilang jadi tinggal 17. Jadi kita dapatkan sin sudut A-nya 1 per 17 akar 17. Cos sudut A-nya adalah 4 per 17 akar 17. Oke. Nanti akan Ibu lanjutkan ke contoh soal yang lain ya. Yang ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.